Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna taqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah yang utama dan pertama selalu kita awali setiap kegiatan kita dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian, yaitu dimudahkannya kita hadir bersama-sama dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat jamaah Jumat sebagaimana Jumat yang lalu. Dan marilah rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk peningkatan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu kita lakukan. Adapun yang dilarang hendaknya kita tinggalkan secara mutlak. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah sekolah yang memperkenalkan suatu kurikulum. Di dalam kurikulum sekolahnya itu ada kurikulum anti korupsi. Yang ini menarik untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena negara kita dari tahun ke tahun belum beranjak dari posisi ranking ke-98 dari 180. Yang terbaik yang nomor 1, yang terjelek yang nomor 180. Posisi kita adalah pada nomor 98 dengan nilai 38 dari nilai 100. Artinya kalau 100 itu terbaik, maka yang 38 ya kalau kita sekolah itu D aja belum nyampe, masih E ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada berita menyampaikan bahwa ada 2 hakim agung yang menjadi ditangkap oleh KPK. Ini kan satu hal yang ironi di negara kita, apalagi hakim itu adalah pengadil yang tertinggi masih tersangkut kepada hal-hal yang semacam itu. Dan masih cerita banyak lagi. Namun berita ini kemudian tertutup dengan kasusnya Yosua, dan yang terakhir ini adalah kasus gempa yang saudara-saudara kita masih banyak yang belum bertemu. Mari kita doakan semoga mereka-mereka yang terkorban oleh bencana sebagai orang-orang yang mati syahid. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah yang pada waktu itu terjadi di Perang Badar, bahwa Rasulullah itu diduga mengambil barang sesuatu yang tidak berharga, yaitu qotiyah atau semacam permadani. Maka untuk membersihkan nama Rasulullah SAW ini, Allah menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabi ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat
wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Penjelasan Ibnu Katsir bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengangkat seorang dari kalangan Bani Azad namanya Ibnu Lutbiyah sebagai amil atau pekerja yang untuk mengambil zakat dan jizyah. Jizyah adalah semacam upeti bagi mereka-mereka yang punya kerjasama dengan muslimin, orang-orang kafir yang minta perlindungan, maka akan dilindungi dengan catatan membayar jizyah dalam waktu-waktu tertentu. Lalu setelah selesai dengan tugasnya, kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ini buat engkau ya Rasulullah dan ini dihadiahkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berdiri di mimbar lalu bersabda, ma bala amilu nab'athuhu ala amalin fayaqul hadha lakum wa hadha uhdiyali afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanduru ayuhda ilaihi amla walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ya'ti ahadukum minha bisyai'in ila ja'a bihi yaumal qiyamah ala raqabatihi in kana ba'iran lahu raghah au baqaratan laha khuwar au satan ta'ingar. Apakah gerangan yang dilakukan oleh seorang amil yang telah kita kirimkan untuk menunaikan satu tugas, lalu ia mengatakan ini buat kalian dan yang ini dihadiahkan kepadaku, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya lalu menunggu apakah ia diberi hadiah ataukah tidak? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidak sekali-kali seorang di antara kalian mengambil sesuatu darinya, melainkan ia datang di hari kiamat seraya memikul di atas pundak. Jika yang diambil itu berupa unta, maka unta itu akan mengeluarkan suaranya. Apabila itu berupa sapi, maka akan melenguh. Dan apabila berupa kambing, maka akan mengembik. Setelah beliau menyampaikan sabdanya, beliau mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya dengan mengatakan, Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ini menunjukkan betapa pentingnya apa yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu mari kita pahami bahwa hadiah yang diberikan kepada Lutbiyah bukanlah karena permintaannya, tetapi diberi oleh subjek yang membayar zakat ataupun yang membayar jizyah. Dia tidak akan diberi hadiah itu kalau dia tidak menjalankan tugasnya. Sehingga Rasulullah bersabda, kenapa dia tidak di rumah bapak ibunya? Apakah hadiah akan datang? Kalau sekarang mungkin ya semacam cashback, komisi atau apalah namanya ya, kalau kita membeli sesuatu. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan itu bukan menjadi hak kita, tetapi dikembalikan kepada orang-orang yang menyuruh kepada kita. Sehingga dengan demikian apa yang diterima itu dinyatakan sebagai sesuatu yang haram untuk dimakan ataupun digunakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Oleh karena itu mereka akan memikul di pundaknya hal semisal dengan itu dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda sewaktu beliau melewati kuburan Baqi, bersabda, celakalah kamu. Setelah ditanya apakah dirinya, karena waktu itu Rasulullah SAW bersama Abu Rafi yang dimaksud oleh beliau, dan beliau mengatakan, la walakin hadza qabru fulan ba'astuhu sa'iyan ala ali fulan wa ghala namirah faturi'a al-an misluha minnar.
Tidak, tetapi ini adalah kuburan si fulan yang pernah kutugaskan untuk memungut zakat di kalangan Bani Fulan, dan ternyata dia menggelapkan sebuah baju namiroh yang tidak seberapa, mungkin semacam baju tidur. Kini dirinya memakai baju yang semisal dari api neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa penjelasan tadi bahwa jelaslah bahwa kadangkala kebiasaan yang ada di kita sudah merupakan satu gulul. Oleh karenanya marilah kita hati-hati apabila kita mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal semacam itu, hendaklah kita tidak mengambil yang bukan hak-hak kita. Oleh karena itu hendaknya kita menghindarkan hal-hal yang gulul. Karena apa-apa yang gulul, yang dinyatakan haram itu akan membahayakan kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Sebagaimana dalam hadis Tabrani yang mengatakan, Kulu lahmin nabata min suhti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka mereka lebih berhak maka neraka lebih berhak baginya. Maksudnya hal-hal yang kita peroleh mungkin tidak zatnya mungkin ya zat yang halal, tetapi cara memperolehnya tidak halal, maka menjadi barang itu menjadi hukumnya haram. Dan sesuatu yang haram kita berikan kepada anak istri kita, cucu kita, keluarga kita, maka kalau itu menumbuhkan sesuatu di dalam badan kita akan menjadi bagian neraka untuk yang tumbuh dari hasil yang diperoleh dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita simpulkan apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya masyarakat kita sudah sangat permisif terhadap korupsi, tetapi marilah kita hati-hati, kita jaga, karena disitulah ujian kita di dunia ini. Untuk mendapatkan sesuatu, hendaklah kita pikirkan, kita camkan, kita rasakan bahwa apa yang kita bawa pulang untuk diri kita dan keluarga kita hendaklah sesuatu yang halal jelas halalnya, ya, tidak sesuatu yang meragukan. Sehingga untuk itu mari kita usahakan untuk selalu berusaha menghindarkan hal-hal yang berbau hulul, ya, yang berbau sesuatu yang tidak jelas hukumnya atau yang meragukan, ya. Dari kisah yang disampaikan oleh Tafsir Ibnu Katsir, saya rasa dapat memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana kita dapat menjaga apa-apa yang kita manfaatkan dari apa yang kita peroleh dengan cara yang baik dan halal. Mari kita akhiri khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia selalu dilimpahkan kepada kita sekalian, agar kita dapat meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir kehidupan kita menjadi akhir yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.